Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat. Perkenalkan, saya Kamal, saya dari WHO. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi kontak tracing yang nanti akan dipakai oleh teman-teman untuk melakukan pencatatan segala aktivitas kontak tracing yang nanti akan dilaksanakan di lapangan sesuai dengan wilayah penempatan masing-masing. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia bergabung menjadi tim relawan kontak tracing untuk COVID-19. Nah, sebagai awalan bahwa kita sudah menyiapkan dua aplikasi di sini. Yang pertama yang di bagian kiri ya, ini adalah nanti yang akan dipakai untuk input data untuk mobile-nya. Nanti dari HP begitu mudahnya. Kemudian yang kanan ini yang warna biru itu nanti adalah untuk dashboard monitoring ya, untuk memantau. Jadi ada yang untuk entry ya, kemudian ada yang nanti untuk memantau bagaimana kegiatan atau implementasi dari pelaksanaan kontak tracing. Mungkin nanti di sini kita akan fokus terutama di bagian entry data, dan sebagai informasi bahwa aplikasi ini dibuat kerjasama antara Kementerian Kesehatan, WHO, FAO, dan USAID. Nah, nanti apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah memasukkan data melalui aplikasi mobile, mulai dari masukkan kasus indeks atau kasus konfirmasi baru ya, nanti akan dilacak, kemudian mencatat kontak erat baru, kemudian melakukan monitoring harian. Dan selanjutnya nanti mungkin sekilas ya, itu adalah bagaimana membaca indikator pelacakan kontak melalui dashboard monitoring. Nah, yang pertama adalah tentang masukan data. Nah, ini ya, tabel inilah yang menjadi dasar dari seluruh kegiatan kita nantinya, di mana tabel ini merupakan lampiran 2 dari Pedoman Nasional Penanganan COVID-19. Nanti teman-teman bisa download dari website Infeksi Emerging atau website Kemkes, atau langsung Google saja menggunakan yang revisi 5, revisi terbaru. Nah, tabel inilah yang nanti akan menjadi panduan ya. Yang nanti kita modelnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita menulis kasus indeks atau kasus konfirmasi baru yang nanti akan dilacak. Yang kedua adalah mencatat kontak erat. Dan yang ketiga adalah melakukan pemantauan harian. Kurang lebih nanti siklus atau alurnya adalah seperti ini. Oke. Nah, aplikasi yang kita pakai adalah web-based application yang berbasis website. Jadi nanti bisa menggunakan Chrome atau Safari ya di HP masing-masing. Nanti di silacak.kemkes.go.id/apps. Nanti akan muncul seperti ini. Tapi ini nanti untuk latihan nanti akan sedikit berbeda ya. Untuk latihan nanti kita menggunakan website yang untuk latihan. Jadi nanti ketika beneran ya begitu di lapangan nanti akan memakai yang silacak.kemkes.go.id/apps. Tapi nanti untuk latihan kita pakai ini ya. Jadi tadi untuk nanti benerannya seperti ini, silacak.kemkes.go.id. Tapi untuk latihan kita pakai yang ini ya, lacak.surveillance.org/apps, usernya pkm.latihan, passwordnya latihan@123. Nah, kalau bingung nih langsung di scan saja. Nah, sambil kita mencoba, jadi teman-teman sambil mendengarkan sambil juga bisa mencoba dengan HP-nya masing-masing. Silahkan untuk scan latihannya ya. Caranya teman-teman semua sudah tahu. Tinggal buka kameranya, arahkan kameranya pada kotak atau QR code di samping ini. Kalau nanti muncul instruksi, nanti diklik saja, kemudian masukkan username dan password. Oke, saya hitung sampai 10 ya. Silahkan untuk di-scan. Kalau sudah, nanti masukkan username ini, pkm.latihan, ya, usernya.
Passwordnya latihan @123. Ingat L-nya besar. Nanti mungkin teman-teman Infam bisa atau dari bisa mengetikkan di chat ya. Oke, kalau sudah, nah nanti tampilannya utamanya adalah di bagian yang bagian kanan kiri, bagian kiri di sini. Ini adalah tampilan depannya. Nanti teman-teman bisa membuka beberapa link di sini untuk buku panduannya atau buku handbooknya untuk kontak tracing. Kemudian nanti ada video panduan pencatatan kontak dan pemantauan harian. Oke. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, pertama ketika kita ingin melakukan pemantauan atau pelacakan kontak, kita perlu menambahkan kasus indeks atau catat kasus konfirmasi baru ya. Jadi siapa yang jadi kasus indeksnya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik saja ya, atau tekan di ini catat kasus konfirmasi baru. Nanti akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Ikuti saja instruksinya ya, untuk mengisi kolom sesuai dengan judulnya ya. Pastikan semuanya lengkap dan tepat ya, terutama NIK untuk bisa dilengkapi. Kemudian setelah selesai mengisi informasi baik pencatatan profil maupun informasi klinis ya, nanti klik simpan. Gitu. Ya. Kalau sudah, berarti sudah selesai. Jadi kita sudah selesai melakukan langkah pertama, yaitu memasukkan kasus indeks atau kasus konfirmasi yang nanti akan dilakukan pelacakan. Kemudian step yang kedua, ya, karena kita sudah memasukkan nama kasus konfirmasinya, tentu kita perlu mencatat siapa saja kontak eratnya. Ya, nanti silahkan untuk misalnya lupa kontak erat itu apa, nanti silahkan buka di buku panduannya. Dan tadi juga sudah disampaikan di materi sebelumnya terkait siapa saja itu kontak erat ya. Oke, kita akan fokus pada aplikasi di sini. Nah, tadi teman-teman sudah memasukkan kasus konfirmasi baru ya. Nanti akan muncul di sini, akan muncul di tab kasus konfirmasi baru. Contohnya tadi saya masukkan misalnya Lili, maka ketika kita akan melakukan pencatatan kontak eratnya Lili, maka tinggal klik ya si Lili ini ya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam halaman ini. Nah, ini adalah si informasinya si Lili atau profilnya Lili. Untuk menambahkan tinggal klik yang kontak erat, kemudian tambah kontak erat baru. Ya, oke. Saya pikir sudah ini cukup jelas ya. Klik kasus konfirmasinya, kemudian klik kontak erat dan tambah kontak erat baru. Nah, ketika sudah, ya, nanti akan ada sesi untuk kita latihan ya. Tapi saya pikir ini sudah sangat mudah ya. Oke, saya lanjut saja. Setelah kita klik tambah kontak erat baru, maka akan muncul seperti ini, ya. Jadi untuk registrasi kontak erat baru. Jadi yang pertama, lokasi Vaskes dia langsung otomatis nantinya. Sesuai dengan Vaskes yang nanti menjadi penempatan teman-teman semuanya. Tanggal pencatatan juga nanti akan otomatis. Nah, untuk koordinat, nanti teman-teman tinggal klik saja yang warna biru ini, yang bulat ini, ya. Atau kalau tidak, misalnya kesulitan ya. Jadi misalnya kalau yang koordinat itu berarti kan kalau misalnya kita melakukan kunjungan langsung ya. Jadi saya datang ke rumahnya, saya tinggal klik yang ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita teleponan begitu ya. Kita telepon, tentu kalau kita klik ini akan salah koordinatnya. Maka kita bisa klik yang
ini, yang PIN ini, ya. Kemudian catat alamatnya, misalnya nanti akan muncul gambar peta, nanti tinggal teman-teman search aja atau cari saja, misalnya Kampung Rambutan atau Desa Jati Jajar misalnya, diklik saja di situ, di search. Nah kemudian klik selanjutnya, kemudian sama instruksinya, ikuti saja arahan, yaitu adalah isi kolom-kolom yang sudah disediakan, nomor KTP, nama kontak erat, jenis kelamin dan sebagainya, ya. Kemudian nomor telepon menggunakan format internasional, maksudnya adalah kan kita biasanya 081 begitu ya. Maka nolnya diganti 62, ya. Jadi misalnya 0812 misalnya, kita nulisnya 62812. Gitu. Nah, nanti juga sudah ada di sini caranya gitu ya. Maksudnya adalah kenapa kita memasukkan nomor telepon ini, nanti ini akan terhubung dengan WhatsApp gitu ya. Jadi teman-teman akan lebih mudah lagi untuk nanti melakukan pemantauan harian begitu dengan WhatsApp dan juga dengan telepon gitu ya. Jadi nanti tinggal klik nomornya, nanti teman-teman langsung akan terhubung di WhatsApp atau di teleponnya. Oke, jadi pastikan untuk mengisi sesuai dengan format. Kemudian klik selanjutnya, setelah itu klik atau isi sesuai dengan informasi yang ada. Misalnya nomor InnoCovid kalau misalnya tidak ada ya dikosongi saja tidak apa-apa ya. Tanggal kontak ini penting sekali ya. Kapan terakhir kontak dengan kasus konfirmasi, hubungannya apa ya, tinggal dipilih. Kemudian kategorinya juga tinggal dipilih. Untuk kelompok kontak atau klaster ini nanti menyesuaikan ya, misalnya ini untuk mempermudah saja, misalnya klaster kantor PLN cabang kota Magelang misalnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak sebenarnya untuk melihat saja di mana ada transmisi aktif ya atau penularan aktif di satu wilayah, atau klaster pesantren Darussalam misalnya, atau klaster rutan Pondok Indah misalnya, kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau sudah seperti biasa klik simpan. Berarti teman-teman sudah selesai melakukan kegiatan memasukkan nama kontak erat. Oke. Nah, nanti ketika memang ada beberapa nama kontak erat sama ya. Jadi tinggal sama di sini tambah kontak erat baru ya. Sesuai dengan kasus indeksnya. Kalau ada 30 kontak erat ya klik aja tambahkan sampai 30 kali. Dan prosesnya juga sangat cepat ya. Tinggal diisi saja, beberapa sudah terisi otomatis. Kalau sudah terbiasa akan kurang dari 1 menit untuk mengisi satu kasus atau satu kontak erat ini. Oke. Sudah ya, sudah cukup jelas ya untuk bagaimana memasukkan nama kontak erat. Selanjutnya ya, tadi kita sudah menuliskan kasus indeks atau kasus konfirmasinya. Kemudian yang kedua adalah mencatat kontak eratnya. Yang ketiga sekarang kita melakukan pemantauan ya. Jadi perlu diingat bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, bahwa pelacakan kontak itu tidak berhenti dengan menemukan, tapi harus diikuti dengan karantina dan pemantauan harian ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi untuk pemantauan harian ya, pemantauan harian kontak erat, nanti silahkan teman-teman bisa langsung klik nama kontak eratnya. Intinya adalah ada tab kontak erat di sini ya. Tab kontak erat di sini bisa diklik, nanti langsung ada nama kontak eratnya. Atau kalau tahu namanya tinggal di search ya, atau dicari di sini ya. Atau kalau misalnya kesulitan, kalau saya lebih mudahnya di sini. Jadi misalnya kasus konfirmasinya itu namanya Tio, maka saya klik di sini, maka saya kemudian klik kontak erat ya. Jadi buka dulu kasus konfirmasinya, kemudian klik kontak eratnya, maka akan muncul daftar kontak eratnya.
Nah, itu kalau saya lebih mudah seperti itu, gitu ya. Jadi silahkan, ya. Nah, ketika kita sudah menemukan kontak eratnya, ya, nanti tinggal klik saja, nanti akan masuk ke halaman ini. Ya, intinya adalah menunjukkan bahwa kita akan melakukan pemantauan harian pada kontak erat yang bernama Mali, ya. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya tentang nomor telepon dan WhatsApp, ya. Jadi akan lebih mudah nanti menghubunginya, gitu. Jadi kan ada dua ini ya metode ya nantinya, kunjungan langsung dan juga telepon. Nanti dari teman-teman pakar mungkin bisa menjelaskan kapan kita melakukan kunjungan langsung dan kapan kita bisa melalui jarak jauh ya, melalui telepon atau melalui WhatsApp begitu ya. Nah, ketika sudah kita klik kontak eratnya, maka klik tindak lanjut. Nah, di klik tindak lanjut ini kita akan melakukan atau mengisi data terkait pemantauan harian. Oke, sudah diklik ya. Kita klik tindak lanjut. Kemudian di sini catat ya. Catat tindak lanjutnya. Nah, dicatat ketika kita sudah mengklik catat tindak lanjut, maka kita akan masuk ke halaman ini ya. Diisikan sesuai dengan kolom yang ada. Jadi pertama adalah lokasi ya. Lokasinya di sini sama tadi saya sebutkan. Kalau melakukan kunjungan langsung bisa langsung klik ini ya. Karena nanti akan langsung mencatat koordinat teman-teman semua pada saat itu di tempat itu ya. Tapi kalau misalnya nanti jarak jauh ya bisa menggunakan yang ini ya. Ini jarak jauh. Yang dipin. Jadi nanti diklik ini nanti akan muncul peta, nanti tinggal masukkan saja alamatnya, nanti dipilih begitu. Kemudian karantina ya. Karantina di sini klik saja misalnya dia tidak karantina atau karantina mandiri di rumah, karantina di fasilitas khusus nanti ditambahkan dipilih saja ya. Dan ikuti sesuai dengan instruksi. Kemudian kondisinya ya. Kondisinya bagaimana, misalnya sehat ya. Kemungkinan besar kontak erat ini dia tidak bergejala ya. Jadi sehat maksudnya adalah tidak memiliki gejala, maka kita pilih yang sehat. Nanti kalau misalnya bergejala atau menjadi suspek, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk memasukkan ID petugas. Mungkin nanti bisa disepakati, tapi kalau tidak salah terakhir kemarin kita menyepakati bahwa kita menulis nama lengkap tracer ya. Jadi nama lengkap teman-teman. Misalnya Siti Badriah misalnya di sini. Dituliskan petugasnya Siti Badriah begitu ya. Kalau sudah ya, kita sudah mengisi jenis karantinanya, kita sudah mengisi hasil pemantauannya yaitu sehat, bergejala dan sebagainya. Kita sudah mengisi ID petugasnya, sama, klik simpan. Dan selesai. Ya, jadi kita sudah selesai melakukan pemantauan hari itu. Kalau sudah lancar ya, tidak ada hambatan, misalnya kooperatif ya, responden atau kontak eratnya nanti mengisi ini akan sangat cepat ya, kurang dari 1 menit. Jadi tinggal catat tindak lanjut, isi jenis karantina dan hasil pemantauannya. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau si kontak erat ini menjadi suspek ya, atau bergejala? Sama tadi ya, ketika kita melakukan mencatat tindak lanjut ya, sama isi tanggalnya, jenis karantinanya, misalnya dia karantina mandiri di rumah atau fasilitas khusus ya, maka nanti akan ada pilihan di sini yang di hasil pemantauan tadi ya, kita ingat ada yang sehat ya, ada sehat, bergejala, jadi suspek, rujuk, meninggal, atau tidak terpantau. Kalau tidak terpantau ini berarti nanti akan ada kolom untuk mengisi alasan ya. Misalnya pasiennya hilang atau pasiennya disembunyikan ya, atau pasiennya pindah alamat tapi tidak memberitahu ya. Maka penting tadi untuk masukkan nomor telepon supaya kita bisa terus memantau atau mengkontak kontak eratnya.
Nah, kalau menjadi suspek atau bergejala, tinggal klik saja di sini ya. Bergejala ya, tinggal klik yang bergejala. Kemudian akan muncul apa saja gejala dan tandanya ya. Kemudian tanggal mulai gejala. Jadi misalnya hari ini mulai gejalanya, maka tulis isikan tanggalnya sesuai dengan tanggal hari ini. Begitu. Kemudian gejalanya apa, diisi saja. Ya, demam, batuk dan sebagainya, ya. Nanti juga ada kolom misalnya tanda gejala lain ya, misalnya tidak ada di list, tinggal ditambahkan, ya. Tinggal klik saja. Kemudian kalau sudah ya, tadi sudah, terus kemudian klik simpan ya, kan di bawah ada pilihan simpan. Jangan lupa ketika seseorang menjadi atau kontak erat menjadi suspek, maka perlu kita lakukan atau kita rujuk untuk pemeriksaan swab ya. Ingat ya, jadi ketika dia menjadi suspek, kita harus laporkan kepada supervisor bahwa kontak erat tersebut harus dilakukan pemeriksaan swab. Nanti tinggal nanti teman-teman menghubungi supervisor atau supervisor di puskesmas ya, bahwa ini kontak erat menjadi bergejala dan menjadi suspek dan perlu untuk dilakukan swab. Nanti dilaporkan di situ. Nah, dari segi sistem, maka kita perlu merubah ya. Jadi kan tadi ada apa di kontak erat namanya Mali tadi, kita ubah statusnya. Tadi kan ditindaklanjut kita catat dia sebagai bergejala menjadi suspek ya. Maka kita ubah statusnya di sini, pantau sebagai suspek. Ya, klik di sini. Pantau sebagai suspek di statusnya. Ya. Oke. Maka nanti si Mali ini akan muncul di depan ya, di dashboard utama, di beranda tadi ya, di tab suspek untuk memudahkan saja teman-teman nantinya ya. Seperti itu. Jadi kita isikan tadi yang bergejala jadi suspek, kemudian gejalanya apa, jangan lupa untuk ubah statusnya ya. Statusnya pantau sebagai suspek. Nanti untuk mempermudah ketika nanti misalnya setelah teman-teman rujuk ke puskesmas gitu ya untuk di swab, kemudian keluar hasil swabnya, misalnya menjadi kasus konfirmasi ya, kita nanti klik menjadi konfirmasi ya, kita rubah statusnya menjadi kasus konfirmasi. Kalau dia hasilnya negatif ya 2 kali, maka kita anggap sebagai selesai pemantauan dan karantina. Ini adalah kalau kontak erat menjadi suspek. Nah, kalau misalnya dia sehat-sehat saja, tidak ada masalah begitu ya. Jadi selama 14 hari sehat, nggak ada masalah, karantina berjalan lancar, maka ketika kita melakukan pemantauan terakhir ya, sama, ya isinya adalah sehat, karantinanya bagaimana, jangan lupa masukkan ID petugasnya, ya, nama lengkap, kemudian nanti kita ubah statusnya menjadi selesai pemantauan dan karantina. Nah, berarti teman-teman sudah menyelesaikan satu siklus pemantauan kontak erat, ya, dari mulai mencatat kasus indeks, kemudian mencatat nama kontak erat dan melakukan pemantauan dengan berbagai skenario tadi ya. Skenario pertama adalah dia sehat ya, selama 14 hari tidak muncul gejala. Yang kedua adalah ketika dia muncul gejala, artinya menjadi suspek. Jadi semoga teman-teman tadi sudah memahami, nanti akan lebih mudah lagi kalau sambil praktek ya. Nanti setelah ini akan ada sesinya. Nah, nanti untuk analisis dashboard monitoring nanti saya akan cepat saja, terutama nanti akan dipakai oleh supervisor dan juga data manager di wilayah masing-masing. Jadi nanti akan ada indikator yang akan dicatat ya. Jadi rasio itu berapa jumlah kontak erat per satu kasus konfirmasi ya, misalnya 1:5 atau 1:30 gitu ya. Rasionya, kemudian persentase yang dilakukan tracing, persentase yang selesai pemantauan ya. Ini nanti akan dipantau ya, tidak hanya dari level puskesmas tapi sampai juga level pusat.
nanti akan otomatis dihitung. Jadi kita hanya cukup membacanya saja tadi nantinya. Nah, jadi alamatnya ini ya, silacak.kemkes.go.id sama. Tapi untuk latihan nanti kita pakai lacak.surveillance.org. Ini akan lebih mudah kalau dibuka di laptop. Ya, namanya kita melakukan pemantauan, kita lebih mudah pakai laptop. Kita buka sehingga nanti dashboardnya akan muncul dengan maksimal ya. Nanti kurang lebih seperti ini dashboardnya ya. Semuanya sudah ada di situ, teman-teman tinggal baca saja, baik dalam bentuk agregat ya, maupun dia harian ya, itu, dan juga data individu ya. Data individu nanti kalau misalnya teman-teman melihat siapa yang menjadi kasus suspek misalnya, jadi nanti langsung bisa dicari. Jadi tidak hanya angkanya saja tapi juga data individunya ya. Oke, ini juga sama indikatornya ya, persentase tadi yang saya sampaikan semuanya ada di situ. Kemudian kita juga berikan beberapa analisis sederhana ya, baik itu kumulatif maupun yang harian. Kita berikan 14 hari terakhir ya, karena itu adalah yang jadi fokus kita. Ini juga sama ya, berapa yang karantina, berapa yang di rumah, berapa yang di ruang khusus akan muncul baik kumulatif maupun harian. Ini juga kelompok umur, kemudian jenis kelamin juga akan ada di situ, termasuk peta juga nanti akan diberikan. Ini nanti tinggal baca aja, sudah ada di situ semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, dan sekali lagi nanti setelah ini akan ada sesi untuk mencoba ya, sesi di breakout room, nanti teman-teman langsung bisa mencoba. Tapi tadi kalau misalnya mengikuti dari awal, saya yakin sih sudah bisa ya tadi ya, mulai dari langkah-langkah yang pertama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator.